Info terbaru PKH dan BPNT hari ini. Apakah KPM PKH yang mempunyai KKS Bank BNI sudah cair hari ini? Jika belum, silakan simak video ini sampai selesai. Lakukan solusi ini agar cepat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya juga ya, agar mendapatkan informasi tentang BLT terbaru atau video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah, amin ya Allah ya robbal alamin. Assalamualaikum sahabat sosial dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan memberikan informasi yang telah dirangkum ya. Di sini ada yang memberikan informasi melalui grup PKH di Facebook. Nah, maaf mau berbagi info baru yang didapat, yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Nah, diketahui Kemensos melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin telah menurunkan surat instruksi kepada seluruh bank himbara supaya hari ini segera melakukan setting wallet untuk KPM BPNT tahap 2 agar segera cair bantuan sembakonya untuk wilayah 2 di 151 kabupaten kota dari 12 provinsi meliputi daerah Banten, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Nah, di sini sudah ada surat instruksi dari Kemensos untuk melakukan pencairan sembako ya, atau BPNT tahap kedua di wilayah 2 ya teman-teman, yang telah saya sebutkan tadi. Nah, lalu info untuk KPM PKH bahwa Bank BNI telah mencairkan PKH tahap kedua termin 1 di sebagian wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sukabumi atau Pelabuhan Ratu, dan Jawa Timur yang meliputi Blitar, Gresik, Jombang, Kediri, Malang, Bojonegoro, Madiun, Bondowoso, Nganjuk, Kertosono, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Bantul, Pasuruan, dan Lumajang. Nah, yang kalian terdapat di daerah yang tadi saya sebutkan, silakan kalian cek ya, apakah sudah masuk atau belum. Namun lebih baiknya tanya ke pendamping masing-masing jika masih ragu, karena takutnya sudah jauh-jauh ke ATM akan tetapi masih jong. Nah, karena ini bertahap juga ya teman-teman. Nah, tadi yang pertama itu untuk BPNT dan ini untuk PKH-nya ya. Ini kabar gembiranya. Nah, dan untuk KPM PKH tahap kedua termin kedua, Kemensos telah menurunkan SP2D ke semua bank himbara. Perlu diketahui ya bahwa jarak pencairan antara termin 1 dengan termin 2 adalah sekitar 1 minggu. Jadi termin 1 terakhir 31 Maret 2021. Jadi termin kedua bisa sekitar tanggal 5 April 2021. Nah, jadi untuk yang belum mendapatkan di akhir Maret, mudah-mudahan cair di tanggal 5 April 2021. Jadi ditunggu saja ya teman-teman. Tidak usah bolak-balik ke ATM. Dimohon buat semua KPM agar tidak buru-buru ke ATM untuk mengecek saldonya dahulu ya, karena kemarin baru surat SP2D-nya yang turun untuk termin 2. Jadi butuh proses pencairannya. Nah, ini bagi yang datanya sudah valid ya.
yang sudah valid nanti akan dicairkan di tanggal 5 April 2021. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan bisa cepat cair ya. Untuk KPM yang migrasi banknya, nah misalkan dari bank BNI ke Bank Mandiri ya. Bila kartu KKS yang baru jong, jangan panik dulu karena bisa jadi saldonya masuk ke kartu KKS yang lama. Nah, jadi misalkan kalian tadinya mempunyai kartu KKS Bank BNI ya, terus dimigrasi atau diganti ke Bank Mandiri. Nah, bisa saja di Bank Mandiri masih kosong, akan tetapi di KKS Bank BNI sudah masuk. Lalu bagaimana untuk yang belum masuk ya atau masih jong? Kalian simak lagi, di sini saya akan menerangkannya ya, alasan kenapa bisa masih kosong ATM-nya. Nah, jadi di sini dari hasil evaluasi ini masih belum 100% ya teman-teman. Jadi masih sekitar 30-40% perbaikan datanya. Nah, jadi selain itu masih ada beberapa kendala yang dihadapi para KPM PKH dan BPNT-nya yang masih jong. Disebabkan yang pertama, status peserta KPM sudah dihapus oleh Kemensos dikarenakan KPM tersebut sudah naik ke desil 4. Nah, jadi di DTKS itu dibagi-bagi ya teman-teman, ada 4 desil. Nah, desil itu adalah tingkat kemiskinan. Nah, seperti yang pertama itu, desil pertama itu miskin sekali ya. Nah, lalu desil kedua itu kategori miskin. Desil ketiga menengah dan desil keempat sejahtera. Nah, lalu bagaimana solusinya? Untuk solusi yang naik ke desil 4 ini tidak ada solusinya ya, karena sudah menjadi sejahtera, maka dihapuslah bantuan tersebut. Lalu yang kedua, status peserta KPM masih aktif tapi data belum sama dengan di DTKS. Meskipun sudah sama dengan Dukcapil, tapi di DTKS belum sama ya. Nah, jadi harus padan dulu dengan Dukcapil dan DTKS. Solusinya, cek ke operator SIX desa ya, SIX NG desa untuk cocokkan data antara nomor KK dan KTP dengan di DTKS. Nah, jadi harus sama ya teman-teman, dari catatan sipil, DTKS, dan di operator desa. Kalian harus sama itu dari nomor NIK, nama kalian, alamat kalian harus sama ya. Lalu yang ketiga, status KPM aktif data di DTKS tidak sama dengan Dukcapil. Nah, di sini solusinya, datang ke Dukcapil untuk aktifkan nomor KK dan KTP agar diaktifkan ya. Meskipun sudah baru nomor NIK-nya tapi belum diaktifkan, bisa minta bantuan pendamping setempat. Nah, jika kalian masih ingin tahu sudah aktif atau belumnya, silahkan dicek saja ya, secara online bisa, atau datang ke dinas catatan sipil daerah kalian untuk minta dicek apakah sudah aktif atau belum. Lalu yang keempat, status KPM aktif data dengan DTKS dan Dukcapil sama, tapi tidak sama dengan di bank. Nah, di sini juga harus sama dengan data di bank ya teman-teman. Jadi bukan hanya saja di DTKS dan Dukcapil, tapi harus sama juga di bank ya. Nah, solusinya kalian bisa datang ke bank dengan bawa kartu keluarga sama KTP
sama buku tabungan dengan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan benar-benar peserta KPM, termasuk yang udah ganti nama atau jadi ahli waris dari keluarga inti minimal usia 21 tahun. Nah, ini adalah maksudnya bisa untuk anak ya. Untuk yang KPM-nya meninggal dunia, bisa diahli wariskan kepada anak. Lalu yang kelima, status KPM aktif data di DCKS serta Dukcapil dan bank sudah sama, namun belum aktif. Nah, mohon tunggu 1-2 minggu karena pencairan bertahap sampai data turun dan dicetak nomor rekeningnya oleh bank yang ditunjuk. Nah, jadi untuk pencairannya silakan kalian ditunggu saja ya, karena ini bertahap. Nah, jika kalian masih bingung, silakan kalian bisa minta bantuan kepada pendamping PKH di daerah kalian. Khusus untuk KPM BNI yang jong dari kemarin, agar tidak mondar-mandir ke ATM, dimohon bersabar. Meskipun surat pencairan turun di pendamping setempat, dimohon tunggu dari pihak pendamping. Walaupun hari ini tanggal 31 Maret ada pencairan. Nah, jadi untuk lebih tepatnya silakan kalian tunggu instruksi dari pendamping PKH di daerah kalian ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.